Hai, saya Gino dari Firby Law Firm. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kasus Agnes Mo yang terbaru menyangkut dengan hak cipta, di mana sudah ditetapkan oleh pengadilan bahwa Agnes Mo dinyatakan bersalah. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa Agnes Mo telah menggunakan lagu Bilang Saja tanpa seizin penciptanya, yakni Ari Bias, sebanyak 3 kali konser komersial, sehingga Agnes Mo selaku tergugat harus membayar denda kerugian sebesar 1,5 miliar rupiah. Belajar dari kasus ini bahwa hak cipta merupakan bagian dari hukum yang bertujuan untuk melindungi hasil karya intelektual seseorang agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Berikut saya akan menjelaskan dasar hukum dari hak cipta. Yang pertama adalah Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul oleh penciptanya secara otomatis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian diperkuat juga oleh yang kedua, yakni Pasal 9 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang melarang setiap orang untuk melakukan penggandaan ataupun penggunaan secara komersial ciptaan milik seseorang ataupun pemegang hak cipta. Kemudian, terdapat tahapan-tahapan penanganan mengenai kasus hak cipta yang diajukan oleh Ari Bias terhadap Agnes Mo. Di antaranya adalah yang pertama, pengaduan. Ari Bias mengajukan gugatan ke pengadilan niaga karena merasa hak ciptanya telah dilanggar. Yang kedua adalah penyelidikan. Pengadilan akan melakukan penyelidikan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan. Yang ketiga adalah pemeriksaan. Pada tahap ini akan melibatkan berbagai saksi ahli dan juga pihak terkait untuk memastikan apakah Agnes Mo benar-benar melanggar hak ciptanya. Dan yang keempat, sidang. Pengadilan akan menggelar sidang terbuka dengan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak. Yang kelima, putusan. Pada 30 Januari 2025, pengadilan telah memutuskan bahwa Agnes Mo dinyatakan bersalah dan harus membayar denda kerugian sebesar 1,5 miliar rupiah. Setelah putusan dari pengadilan niaga terkait dengan pelanggaran hak cipta, Agnes Mo selaku pihak tergugat dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan tersebut. Namun, apabila Agnes Mo tidak mengajukan kasasi, maka Agnes Mo selaku pihak tergugat harus membayar denda kerugian sebesar 1,5 miliar rupiah. Adapun kasasi merupakan bagian dari upaya hukum yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk menguji apakah putusan tersebut dari pengadilan niaga sudah sesuai dengan hukum. Baik, sekian pembahasan kita kali ini terkait dengan kasus Agnes Mo yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Apabila teman-teman ingin bertanya ataupun ingin berkonsultasi lebih lanjut, teman-teman dapat mengunjungi kami di www.firbylawfirm.com. Terima kasih.